Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang integral, khususnya bagian integral tak tentu, karena nanti ada integral yang satunya yaitu integral tertentu. Baik, langsung saja. Nah, kita mulai dari definisi dari antiderivatif dulu. Diberikan suatu fungsi fx. Nah, fx, fungsi fx ini f-nya kecil, dan diinginkan untuk mencari suatu fungsi f besar x. Sedemikian hingga, nah ini bisa dilihat ini adalah turunan. Ini adalah notasi turunan dari f besar x. Ini jadi turunan. Turunan f besar x atau f aksen x sama dengan f kecil x. Nah, jadi f ini, f kecil dengan f besar itu berbeda. Tapi f kecil dengan turunan f besar itu adalah sama. Nah, setiap fungsi f kecil x tersebut dinamakan antiderivatif atau anti turunan atau dinamakan integral tak tentu dari fungsi fx. Dituliskan seperti ini. Fx sama dengan simbol ini fx dx. Ini adalah simbol integral. Simbol seperti cacing ini dan dx ini adalah simbol integral. Nah, andaikan fx adalah suatu antiderivatif. Nah, antiderivatif itu tadi apa? Antiturunan atau integral. Dari fungsi fx berarti f aksen x sama dengan fx. Jelas ya ini? Nah, diambil fungsi lain namanya gx. Itu sama dengan fx plus c, di mana c adalah sembarang bilangan real. Maka g aksen x sama dengan f besar aksen x sama dengan f x kecil ini. Yang berarti bahwa gx juga merupakan antiderivatif dari fx. Nah, secara umum itu dituliskan seperti ini. Integral fx dx sama dengan f besar x plus c. Nah, teorema yang pertama, jika n adalah sebarang bilangan rasional kecuali min 1, maka integral x pangkat n dx itu nanti hasilnya x n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, di mana c ini adalah suatu konstanta. Nah, ini sebenarnya mudah teman-teman. Jadi x pangkat n ini tinggal n-nya ditambah dengan 1 per n plus 1 tadi. Jadi pangkat ini dengan pembaginya itu harus sama. Jadi ini kebalikan dari turunan. Kalau turunan itu pangkatnya dikurangi 1, kalau integral itu pangkatnya ditambah dengan 1. Nah, nanti ada beberapa sifat mengenai integral tak tentu ini. Ada 4. Kalau saya rumuskan, sebenarnya ada satu lagi 5, tapi tidak kita fokus belajar di situ. Kita hanya fokus belajar di 4 ini. Yang pertama, integral x pangkat n dx, integral a x pangkat n dx, a dx, dan integral operasi penjumlahan atau pengurangan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, sifat pertama. Ini seperti teorema pertama tadi. Jika ada integral x pangkat n dx sama dengan x n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, kita lihat. Tentukan nilai integral x pangkat 7 dx. Nah, seperti rumus ini, tinggal pangkatnya kita jumlah dengan 1 per pangkatnya dijumlah dengan 1. Jadi, berapa? 7 ditambah 1, 8 per 8. Mudah ya, x pangkat 8 per 8 plus c. Harus ditambah dengan c. Karena c adalah suatu konstanta. Nah, sifat yang kedua, integral a x pangkat n dx. Nah, a ini adalah sembarang bilangan. Nah, kita bisa keluarkan a-nya dulu, baru yang belakang ini kita integralkan. Jadi, nah misalkan ini, tentukan nilai integral 6x pangkat 5 dx. Nah, ini 6-nya dikeluarkan dari integral. Terus ini
X pangkat 5 ini kita integralkan. Jadi 5 ditambah 1 per 5 ditambah dengan 1. Berarti 6 X pangkat 6 per 6. Jadi ini 6-nya hilang, jadi X pangkat 6 plus C. Seperti itu. Lanjut sifat yang ketiga. Ini maksud saya sifat yang ketiga ya. Oke, sifat yang ketiga itu integral A dx. Nah, A ini sembarang bilangan, tapi di sini nggak ada X-nya. Nah, nanti ketika diintegralkan hasilnya AX plus C. Kita langsung lihat contohnya. Jadi yang pertama, integral dx. Di sini nggak ada bilangannya. Ayo. Jadi kalau dx saja, sebenarnya di sini ada bilangan 1, tapi nggak dituliskan di sini. Maka penyelesaiannya, menurut ini, jadikan langsung AX. Berarti kalau di sini langsung, kalau integral dx atau 1x, berarti langsung, maksud saya integral 1 dx berarti sama dengan 1x plus c, di mana 1 itu tidak perlu ditulis. Nah, sekarang kalau yang integral 3 dx berarti jawabannya berapa? Ya, jawabannya 3x. Seperti itu. Integral 5 dx berarti 5x plus c. Integral min 100 dx berarti jawabannya min 100x plus c. Nah, sekarang sifat yang keempat. Jika ada operasi penjumlahan atau pengurangan di dalam integral itu, bagaimana menyelesaikannya? Contohnya, tentukan nilai dari integral ini. 6x pangkat 5 min 3x kuadrat plus x dx. Nah, bagaimana ini? Jadi, berdasarkan sifat ini, maka ini dipisah. Ini diintegralkan dulu, ini diintegralkan dulu, masing-masing diintegralkan, baru ditentukan hasil akhirnya. Nah, kita lihat. Ini diintegralkan dulu, berdasarkan sifat nomor 2 tadi, 6-nya itu bisa dikeluarkan dari integral. Berarti 6, ini integralnya x pangkat 6 per 6, min 3, ini pangkatnya kan 2 ya, 2 tambah 1 per 2 tambah 1, jadi x pangkat 3 per 3. Yang ini integral dari x min x, ini kan pangkatnya 1, tapi tidak ditulis, berarti 1 tambah 1, 2, per 1 tambah 1 jadi 2. Nah, ini 6 sama 6 bisa hilang, 3 sama 3 bisa hilang, jadi x pangkat 6 min x pangkat 3 plus x kuadrat per 2 plus c. Nah, seperti itu. Ini adalah konsep dasar dari integral tak tentu. Harapannya semoga kalian paham, semoga video ini berguna. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang integral substitusi dan integral parsial. Itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.